Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa barakatina wa maulana Muhammad al-Amin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama ma'allah falyaqra Qur'an. Ya, sama kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajlis ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan kita berdatang hadir di sini dipanjangkan umur kita, disehatkan awak kita, dan mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Dengan haknya Ramadan, mudahan kita berdatang dan hadir di sini, mati husnul khatimah, mengucap kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kadang terasa menjelang waktu, Ramadan cepat dan rasanya. Sekarang sudah hari ke-29. Jadi sehari jadi Allah. Malam esok adalah malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Ini malam ini, malam ini nuzulul Quran. Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Itu banyak keistimewaannya. Quran itu kayak mantra, penuh keajaiban. Quran itu bila dibaca sampai mendengar bacaan orang tua ada boleh berbendera. Kayak apa? Supaya pengaruh Quran itu sampai ke jiwa, ke relung hatinya. Fa idza quri'al Quran fastami'u. Apabila dibacakan Quran fastami'u, dengarkan kata Allah. Wa ansitu rasapi la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan rahmatnya. Rahmat itu kasih sayang Allah. Jadi saking dasarnya Quran itu tadi ketika diturunkan kepada baginda ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khidmat di Gua Hira. Gua Hira adalah tempat baginda kita Rasul mengasingkan diri sekitar 6 kilo pada kota Mekah, 6 pal. Tapi biar anehnya bila biar naik ke atas Gua Hira itulah kawan melihat Baitullah. Dari atas Gua Hira itu kawan naik biar untung mana yang naiknya biar Masya Allah. Tuh bila naik memerlukan waktu sekitar 2 jam, paling laju 2 jam setengah. Ada 6
sudah diberi jalan, ditata anu nyata supaya ada naik anak tangganya. Dahulu kan udah yang membayangkan baginda kita langsung naik ke atas nih Allah. Di gua Hira ada yang kawan ulun nih, kawan ulun tuh inya bermalam di situ. Datang inya imbah datang berkisah ulun tuh. Ulun guru hendak berbandir lawan pian nyanyi tentang keajaiban gua Hira. Datang orang ke rumah berkisahnya. Ulun guru hendak bermalam di tengah hatinya oleh penjaga gua Zorba. Ujar bagiannya, jangan, boleh aja kan, jangan bermalam sini. Ini ada penjaganya, sini ada jinnya. Sudah berapa banyak nang dari umpannya nang mati ke bawah situ. Udah berapa kejadian kami ke dana terjadi lawan ikan. Ujarnya apapun yang terjadi itu antara ulun Allah Ta'ala. Tolong bin ma'ijinakan aja. Betul-betul datang makin makartas Tuhan. Bila terjadi sesuatu penjaga gua ini kadang dan tanggung jawabnya karena awalnya sendiri. Jadi bermalaminya di situ. Nanya berkisah anak ulun tuh. Jadi roai malamnya aku sembahyang di gua Hira tuh. Pas malam bangun di sini tadi nih, akhirnya ada baguringan, cuman malam tuh sembahyang. Ulun ini merinding pas ulun mau baca Fatihah sampai nanggairi maghdubi alaihim waladdallin. Ada bunyi bendera amin akan. Mungkin kita bisa tertinggal tapi bukan. Ya sudah hatinya mat benar, sudah can benar, yakin benar. Hadis itu nya ulun mendengar ke ulun sampai menangis. Ulun membayangkan nih paling ada orang-orang dimuliakan Allah yang hadir di nama amin. Terus sembahyang gua Hira tuh harum banget jadinya. Dan ulun kan pernah mencium seharum itu. Ulun menangis dan ulun meyakini bahwasanya hadir dengan Rasulullah. Karena ulun kan melihat cuma mencium harumnya tuh kan pernah ulun mencium seharum itu. Jadi ulun ciumi rumah dinding gua Hira tuh. Ya Allah, kalau itu memang Rasulullah, gembirakan hati ulun, senangkan hati ulun. Walaupun kada pernah mengantar melihat sidinnya Rasulullah, ya Allah, tapi gembirakan hati ulun dengan kehadiran sidinnya. Harumnya di mana orang cium? Harum di sini. Ulun ciumi dinding gua Hira. Nah terakhirnya dicap ini. Imbah ulun itu gue kenapa ya ulun hendak benar mati jinya kita. Ulun gue sakada takutan lagi lawan kematian. Tapi malah rindu ya apa ya ulun. Masya Allah aja untungnya ikan. Barang siapa yang rindu dengan kematiannya, berarti dia rindu berjumpa dengan Allah. Allah rindu berjumpa dengan. Siapa yang membenci kematian, berarti dia benci berjumpa dengan Allah, dan Allah benci berjumpa dengannya. Kira-kira kamu rindu orang mati kalau sudah ini bisa karena menawarkan kawan sih. Ini misalnya rindu kematian dikenali. Coba kita aja bertahan takoni. Siapa hendak masuk surga bertahan angkat tangan. Siapa hendak mati lah naik. Kebemulan gurunya itu nawari mati kali ini. Kami di Makassar di malam si Irfan Al-Bakar ujar sidin sama teman guru Jamhuri ketika saya masih hidup ketika itu Allah yarham. Kalau masih di dalam disuruhnya sidin nang sopong lawan banyak jalan bakas tampil dari Rasulullah di sidin aku 50 tahun dan menyimpan sana minum mekamnya banyak dan terus campur lawan mobil jam-jam di sidin. Jadi banyak tuh turun tempuran di tangan sidin. Jadi di sidin itu tahulah
aku ini di Makkah 50 tahun lagi umrah aku hidup di sana. Bila aku tuh bulik ke Banjar, sidin tuh biasa anak banyak juga kawin lawan orang-orang Makkah. Itu ada tiket gratis bila pulang dari kedutaan Arab Saudi. Jadi Saudi itu kan bagus membeberakan orang mukimin yang melamatan. Bila pulang itu dijulungin tiket, dijulungin duit. Jadi orang di situ bila lawas itu bagaimana, apalagi yang turunan dari Padang Kalampayang itu. Jadi tuh Kalampayang masyhur banget di situ sih. Ada tanah di situ sendiri. Orang lawas berkena 35 tahun di mana. Jadi ujar sidin berkisahnya bila nyebulik aku ke Banjar namanya kamu setengah bulan aku rindu mantan orang makan. Rindu banget. Sebagaimana bila musim haji pas bulik kan kayak perindunya kenal kampungnya. Rindu banget karena kayak tiba rindu. Aku tuh berkeinginan supaya mati di Makkah di sini. Karena mati di Makkah bila di Batak di sini tadi di Ma'la ini jannah surga, di Batak di Baki ini jannah di surga. Barang siapa yang meninggal di Batak di Makkah di Ma'la batu di Madinah di Baki, makanya kan dibangkitkan dengan senyuman. Kemana kalau mati di Makkah bertaan makanan. Maka itu jangan berdoakan yang ramai bertaan itu nak boleh dulu aja. Tapi anak mati di mana? Sini pun anak jangan kau doakan yang dia sekian aja gitu aja. Artinya orang-orang Makkah itu yang keinginan mati di Makkahnya itu luar biasa. Akhirnya sih meninggal di Makkah juga karena cintanya dengan tanah haram. Kenapa disebut dengan tanah haram? Tanah haram itu haram api neraka menyentuhnya. Haram api neraka menjilatnya. Yang bayangkan itu tanah haram itu disebut memuliakan dari Allah Ta'ala. Kan tanah haram yang disebut dengan bahasa kita umum kuat datunya kampung yaitu tadi. Lalu kembali yang orang tadi membaca Quran ini dasar kemuliaannya. Siapapun ujar si membaca Quran itu nak kayak mantra. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi memadahkan lawan kita barataan di Quran itu lengkap sudah. Allah turunkan Quran lawan kita tuh kada kapan tanggung. Hitungannya itu 114 surah lain-lain tujuannya. Lain-lain tadi akan kemuliaannya. Fungsinya itu dasar-dasar tadi. Orang yang apabila ingat tadi membaca Quran di anaknya banyu itu di hadapannya dibacanya Quran, maka banyu yang tadi biasa itu menjadi obat. Dalam riwayat bacaan Quran kita ini masuk kayak cahaya dan membentuk menekul di dalam banyu tadi. Dan di dalam banyu menekul itu mengeluarkan cahaya yang teratur. Bagus cahaya itu berpancar bergantian kayak lampu seri itu bagus kita cakap dilihat akan dinampakkan. Ini sudah dikaji secara ilmiah dan siapa meminumnya ini membuat hatinya tadi tenang. Hatinya ini berbinar, hatinya itu bercahaya. Hanya membaca Quran apakah hanya memberi doa yasinan membawa banyu dalam biar bawa dia. Ada yang kayak sinan ini membawa akuan yang tengah 2 liter. Ajakku makin bergetar daripada akan semua. Ada yang membawa galon itu. Galon itu ada di kamar di bawahnya baju bagian boda zaman langsung mandi galon. Untuk galonnya yang halus dia 5 liter. Jangan 20 liter ternyata. Saat lagi maiko membawa lindung guru di situ pada lihat lagi. Kalau kisah orang minta punya pelongsor dengan guru tu, guru minta punya pelongsor dengan wajibinan karena guru ada nama membawa botol karena guru aja minta botol pin ada yang kosong aja. Jadi guru mencari akan dengan
sebentarnya tuh bacakan sin lucut nanggo bulik segelunan minum makan kalau ini anak beranak jam 4 diminta bayar jam 5 beranak sudah guru alhamdulillah sudah keluar anaknya sehat walafiat banyak lagi minum makan segelunan nyata keluar lama sebenarnya jadi baik bila kada keluar nih baik tsunami ini maksudnya tadi berkahnya tuh berkahnya tuh lalu ujar sidin Quran ini pian saking dasarnya di zaman baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya itu mereka lawan Quran ini berlomba-lomba membacanya. Baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat diceritakan tuh pernah pada suatu hari sahabat baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi hendak umpat tahajud dengan Rasulullah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi hendak berangkat pulang menuju rumah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah malam ini ulun umpat tahajud besertamu? Baik, kata Rasulullah. Rasul itu karena bila tahajud kira ada tempat sidin di Masjid Nabawi itu. Dan sidin kada jamaah Umar, Utsman, Ali masing-masing di tiang-tiang. Dan mereka masing-masing bila ayat yang mereka tadi baca mengenal mereka menangis dalam salat. Hanya bila nyobianlah sembahyang sampai menangis, maka dipastikan masuk surga sambil tertawa. Hanya di Makkah tuh biarlah imam tenang orang kagum. Bila bulan puasa makanya pertengahan ya di Makkah tuh wah ini tarawihnya kada kayak kita dulu 20 rakaat 10 kali salam. Wah ini imbah nang zaman Covid nih lah harus itu 10 rakaat 5 kali salam ya 10 rakaat 5 kali salam. Tapi bila ini kena pertengahan ini kena mereka kada witir kena dari tahajud jam 1 sembahyangan lagi. Nah jam 1 mungkin hendak melihat TV Makkah kena sate ini 5 jam dahulu kita bila 5 jam ini kalau jam berapa jam 6 lebaran 1, 2, 3, 4, 5 ini hanya di situ jam 12 nih malam. Jadi bila hendak melihat kena jam 9 pagi itu lah setel. Yang situ orang tahajudan. Di situ bila tahajud terakhir kena membaca kunut di witirnya tuh. Nah, jadi kunut di Makkah itu dibaca di witir di 16 tadi, malam 16, 17, 18. Dan hebatnya kunut di Makkah itu tadi itu bila dibaca mampu menangiskan jamaah. Jamaah itu menangiskan kita saban subuh bangun itu kadang menangis malah kuat-kuat. Allahumma wa aminah kuat-kuat. Di situ aku menangis. Apalagi bila imamnya itu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu bila di bulan Ramadan ini mereka tuh mendambakan dan di hari lain tuh Imam Sudais itu bilanya bulan Ramadan ini bilang sejenjam namanya karena situ itu adalah kepala seluruh Imam Haramain situ. Jadi Imam Haramain itu berisi bawahan imam-imam itu sekitar 300 para imam. Dan syarat jadi imam di Makkah itu harus pertama adalah orang tempatan, orang yang lahir di Mekah. Makanya banyak suara-suara indah merdu dari negara lain karena dipakai. Ayo sekelas Muammar kurang mana? Muammar itu nomor 1 di dunia. Kayak dilihat
pada sidin mungkin yang ada di akhirat menang guys sidin. Ada perlombaan harap mana suara sidin napas sidin itu kawan 82 detik lebih itu semenit kan 60 detik. Situ kamu membaca Wadduha itu sampai habis 1 kali napas aja. Ada kita kan ada bernapas lagi pak, mati sengaja. Situ itu nama panjangnya mulai Wadduha itu boleh pulang sampai sini ke surah lain masih kawal lagi. Ya Allah, ini waktu sini datang ke apalah itu tidak boleh begini. Ustaz, bagaimana kita mempunyai nafas sepanjang dia nampak kiat-kiatnya. Ujar sidin, aku di rumah tuh ada kolam renang. Jadi tiap waktu latihan menyelam, siapa kuat hanya bawang pulang. Namun kita kan di pinggir sungai nih, kesempatan juga. Hanya ada orang-orang bajau, ada orang menang di pinggir-pinggir laut tuh. Orang-orang kita tuh renang sampai setengah jamnya napas di banyu karena keluar orang banjar harap lagi sejam timbul mati. Kalanya betulisan di kampungnya biar mati asal menang di sini harap lagi itu karena latihan di banyu tenang. Jadi sidin tuh apunnya sidin menjadi suara mulai sidin menjadi garis sampai kadang pernah makan tuh minum atau makan ada kalau batu es apalagi sampai habis sabijian tuh ada biasa sih panjang itu siapa oma bisa kan sabijian yang saking menjaga suara tuh sidin tadi ya Allah. Mungkin kita makan balik kita makannya bagus juga ada apa-apa nanti. Sidin itu ya saking menjaga suaranya dipakailah kadang lain kadang lahiran di situ. Jangan orang Mekah itu luar biasa menjaga marwahnya gitu. Nah di sini harus lahir orang tempatan. Jadi orang imamnya orang yang lahir di Mekah itu. Saking mereka tadi memuliakan imam-imam situ. Nah Abdurrahman Sudais ini riwayatnya berisi kuitan sidinnya ini setiap anak salah itu pasti didoakan bukan dimamai. Jadi sih mengajarkan kepada kita bila ikam marah jangan mendoakan anak kada baik tapi doakan anak yang bagus-bagus. Jadi bila Abdurrahman Sidin salah sebutnya, kamu yang Abdurrahman nakal mana? Mudahan dia kata jadi imam besar Masjidil Haram Sidin. Setiap kali marah didoakan mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram kabul doa Mama Sidin. Dia nak jadi imam yang paling bersuara merdu pada suara Sidin. Bila saya jadi imam ya Allah memberi kawan sidin. Nah ya baca sidin doa qunut. Itu doa qunut itu bisa membaca banyak jamaah nangis. Soal sidin itu tinggi benar. Allahumma hadina fi man hadait, afina fi man afait. Allahumma fir lana warhamna ya Allah. Sampai sini taubatan nasuha aja saja. Narju rahmata, narju rahmata, narju. Nada sidin tuh orang kita mendengar tuh nangis. Ada nama gelung. Betisnya tadi jatuh. Nangis. Tuntung sembahyang napapian Pak Haji menangis benar. Alawasan istri. Seberapa jam lebih dua. Asiknya lawan Tuhan. Unuknya seberapa jam. Jadi sembahyang itu bilang para
rapih jadi membayang. Subuh nih tuh. Saking mesranya tuh lawan kita. Imam lawas namanya malah lawas bakal lalu jadi imamnya. Imam belai ini ngatakannya makanya Bismillahirrahmanirrahim. Begeritik dah. Mulai lawas belai lambat tuh jangan sepanjangan bermainnya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Jarang sembahyang segedanak lagi. Aku pindah malam esok ke langgar lainnya. Salah masuk masih kita warin bermain dasar lucu ya. Malam esok kan aku naga di situ, galai di sini, pindah ke langgar lain. Kalau itu pulang imamnya, imamnya, awasin kan yang gila dari sini. Iya omnya, pinang di masjid situ semalam ini sih deh. Kenapa ya anak kesini pulang gandengan lawan suara kawan? Ya ada gandengan sedikit ini. Artinya suara tunahan ya Allah. Tuh imam, Quran ini betul-betul mempengaruhi iman. Bahkan ayat yang paling terkenal yang kaum mengusir setan, jin hantu di dunia itu disebut dengan ayat kursi. Yang sampai setan biar bacakan ayat kursi itu sampai buka kantut. Jadi bila dia membaca ayat kursi ada nampak kantut setan. Nang alih nang membaca di kantut seorang. Yang berarti sih dari seorang setannya. Ayat kursi itu harap mana ada orang kisah lucu jadi orang bagus kalau diulang-ulang kisah orang datang nolong gurunya orang nokarongan aja terus tapi rumah bilanya nah bajuan nyari kita apa juga kalau bila malam tuh punya orang nangis tuh kalau dihitung rumah tuh menyeluruhkan harap 140 pasarannya belum kali 80 juta aja rumahnya orang lumayan makanya orang nggak mau kali membuat itu kawan mau biarkan punya bila malam tuh kayak pajak semangat gitu nah lucunya akadnya sama dibuat hantunya tuh maksudnya 80 juta tenang oleh penjual tuh akad itu dibuatnya aku jual sebuah rumah 80 juta lawan hantu-hantunya gitu. Dan hantu-hantunya dibuat juga ini dijual hantu nggak jangan ini nggak tuh tukar sebuah rumah 80 juta lawan hantu-hantunya jangan pakai kisahnya kan supaya hantunya kada mau patin ampulnya kada ulu dibeli ya julun paling bagus kita bacakan di situ ayat kursi. Bacakan ayat kursi kada tahan juga tawakakan kursinya. Kada tahan juga tambah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu paling harap ya. Itu belum ingat benar kisah waktu guru. Di Pamangke itu sih ulah pesantren itu kebanyakan orang masuk waktu itu. Jadi ada nang bekas gudang tuh ada di Pamangke nang lewat sini. Jadi bekas gudang kami kuliah mirip bekas gudang atau kami tempati gak ada apa-apa nampati kami diterima mengundok di sini. Sedikit ada apa anak bersih dan dulu ya nanti bersih. Tapi banyak di situ dengan bekas sudah lama kosong. Kalau ada yang bergerak di situ kan jin ini paham juga ini. Yang
kosong di sini aja mau bagaimana titipan menyimak berapa pulang ini nah digendainya hanya kalau di Makkah tuh kita gedung kosong tuh di antara radio nang berbunyi tak harus sampai cocoknya berbunyi aja nyaman kayak kaset yang supaya usirnya itu tadinya paling kada ketujuh bila mendengar Qurannya sepaling kada ketujuh ya nanti ada orang yang nolong punya pindah ke perdagangan situ membangun rumah sampai udah tingkat gitu kan banyak habis 3M kan 3 kali pinjam hanya lalu waktu itu karena kawasan pindah sagangan antara ini orang baik kan jadi ada yang sedih ada apa ada jauh-jauh pindahnya gitu ya karena bisa aja kesini pulang pindah seminggu gue boleh pulang ke rumahnya tuh jadinya kenapa gue boleh pulang nah mungkin juga dan turunannya jadi pas turun gini pada lantai 2 kecemplungan putih di situ di tangga situ pucat nang gini katai kuning hilang pindahan saya pulang gak boleh lalu minta rupiah yang di rupiah ke rumah ada band khusus begitu rupiah rumah tuh orangnya wah ini kan ada macam-macam profesi ada pemburu hantu hantu diburunya ini ada yang lucu benar kan nang disim berapa tentang kesurupan massal tuh datang para paruyahnya kamu aja pergi aja sudah jangan kamu di sini kami naik pergi aja tapi kamu minta sapi ya gitu sambil lihatkan sapi ada di bagiannya kambing barangnya ada juga gitu jangan diturun-turun aja tadi nyanyi aja ayam barangnya ada juga gitu pemalar nih gitu begitu kesurupan itu pemalar nih ya Allah aneh juga nah dari sini jin-jin itu paling takutan ayat kursi bila pen bacakan ia berlarian jadi orang yang dibukakan oleh tanah kasabnya ada karena kasab karena wiritan tuh kau melihat dilihat kayak itu dasar kenapa jin itu ada dinampakkan Allah ngeri-ngeri mahnya tuh mungkin kita melihat ya Allah bisa kada tenang hidup kita untung kita kada dilihat akan Allah mungkin kada melihat kan kada jadi masalah biar kayak apa yang menyalam di sungai itu kada melihat nang kuning ada apa tapi bicara melihat ya Allah 3 bulan seharianan mual perut dia orang kada biasa melihat orang kada melihat darah kayak itu ya bisa siap sebenarnya jadi ada orang-orang itu dasar banyak jenis bacakan gurunya di rupiah datang bukaan ada sekong jin ada mau buka ini masih bacakan Allahu la ilaha illa huwal 50 kali dalam baca sampai jinnya tenang pegang aja jangan kayak itu mau melawan benarnya mau lagi sinlawan aku sampai terpaloh gurunya pada lalu sedang pulang kamarnya apanya datang nak mengaroyok aku aja gurunya katanya begini kamu ngambil kawan kami nya tutulian sih kamu pantas sih lucu akan membawakan macam-macam bacaan kada buka kalinya bangga jadi ada juga jin tutulian tapi ada jin yang takutan nang Tuhan bacakan ayat kursi itu kada buka datang ke kanan apa dibacanya Allahumma barik lana bima rajabtana wa buka jinnya baca jinnya bumbunya dimakan yang di situ rupanya jin tahu aja dua makan nah itu paling takut tuh orang dengan Quran makanya untung bilanya Quran ini ada pian hafalan apakah ayat kursi itu jadi wiridan pian makanya bila di tahun baru loh pasti ayat kursi itu jadi andalan
360 kali. Barang siapa membaca di awal tahun 360 kali ayat kursi, maka dijaga akan Allah setahunan dari berbagai macam godaan jin dan manusia. Ada juga ayat-ayatnya. Lalu Quran itu turun mengkata baginda kita Rasulullah. Ketika Jibril itu datang kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril berkata kepada baginda kita Rasulullah, "Iqra ya Muhammad." Menggetar sekali. Dan bayangkan di kegelapan sendirian dan kayak para sahabat. Jin ucap, "Aku kata bisa membaca ya Rasulullah." "Iqra ya Muhammad." "Aku kata bisa membaca ya Rasulullah." Dipeluk oleh malaikat Jibril. Yana Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Maka jadilah itu firman pertama yang Allah turunkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya adalah malam 17 Ramadan. Iqra, bacalah ya Muhammad, bismi, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi nama apa aja, segala sesuatu itu disuruh Allah baca. Baca, maksud baca, lihat, imbah itu dengarkan, pikirkan, hanya menjadi satu ungkapan apa yang hendak dipendir. Jangan langsung kita itu memutuskan tanpa membaca dulu, tanpa melihat dulu, tanpa mendengar dulu. Apalagi permasalahan bilanya ada dua belah pihak bertikai, jangan langsung tadi memponis salah, dengarkan keduanya. Jika ibaratnya ini bakal lahir nang sini, jangan langsung ini berkisah pastinya memenangkan dirinya dan mengucapkan lain. Dengarkan pulang pihak sini, sama-sama dengarkan. Imbah itu pulang dilihat kayak apa garang tadi kejadiannya, asbab-asbabnya terang. Imbah itu dipikirkan, pulang ditimbang. Makanya banyak kisah-kisah tentang kayak Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika datang pengadunya, "Sulaiman, ini anakku diakunya sebagai anak yang mukadir ya Sulaiman. Ini anakku wahai Sulaiman." Oh jangan saya ini anak orang berebut anak. Ujian Nabi Sulaiman, "Kenapa kau memutuskan satu anak dua ibu? Tidak mungkin satu anak dua ibu. Kalau satu ibu dua anak masih banyak. Ini satu anak dua ibu tidak mungkin. Tapi ini anakku." Ujian Nabi Sulaiman, makanya aja. Dan sayangkan anak, sayang, gampang sayang ya. Makanya nomor berebut wahai Nabi Sulaiman. Baik, kata Nabi Sulaiman, "Tunggu sebentar. Kalau kalian saling bertikai, aku ada sanggup memutuskan. Tapi aku ada cara. Kayak apa kalau anak itu bagi dua?" Maksudnya ubalah ya sih. Jadi kamu bisa balah seorang oleh betis kanan sini, balah sampai tangan kanan, kamu bisa balah. Ujian yang lain mamanya, "Sip, mantap wahai Sulaiman. Inilah keputusan yang paling adil." Mama anak saya pun menangis, "Wahai Nabi Sulaiman, siapa nanti dia mulai anak dipotong, dibelah dua, biarlah untuknya. Aku mengalah, tidak mungkin aku melihat anakku dilukai walaupun cuma sedikit, apalagi cuma dibelah, ulun ikhlas." Langsung diputus, "Kaulah mamanya," kata Nabi Sulaiman. "Ikau menang palsu." Kenapa ya? Kadang mungkin mama bujur, aku melihat anak sampai luka, apalagi dibelah jadi dua. Dan ini untukmu, hadiah untukmu, dan ini nama aku dengan saksi palsu. Kamu dihukum di penjara. Ini bisa memutuskan adilnya. Adilnya luar biasa. Karena terus Nabi Sulaiman tadi termasuk Nabi yang luar biasa dan memutus hukum tadi. Nah yang terakhir adalah Quran, artinya bacaan. Karena ayat Al-Quran isim masdar, artinya bacaan. Siapa yang membaca Quran, misalnya di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim,
satu huruf dari surah Al-Baqarah turun 8 orang malaikat. Di hadapan pian dari atas langitnya turun alif lam mim. Alif itu 8 malaikat, lam 8 malaikat, mim 8 malaikat. 8 kali 3 berapa? 24 malaikat di hadapan pian. Sadaqallahul azim. Sangit malaikatnya aja malaikat. Aku makan jauh mana mulai langit cerah. Mana mau ojek belum datang? Belum bayar ojek lagi dong di sini. Artinya saking harapnya Quran. Jadi siapa yang mengaji itu ini sedang mendatangkan akan malaikat. Maka berpakaiannya rapi, bibinian karena biar serangan walaupun boleh, kadang boleh kan afdal berpakaian. Karena malaikat itu bila melihat orang yang berjambak rambutnya menjauh. Malaikat itu datang bila kita menutup aurat. Jadi bila kita menutup auratnya datang. Jadi makanya beradab berwudu, menghadap kiblat, tadi yang mengaji itu sama kita latihan gitu juga. Tujuannya adalah untuk menyambut juga kedatangan para malaikat yang mendengar bacaan kita. Mudah-mudahan kita selamat dan selamat acara berkumpul dengan Rasul dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadiah Quran. Amin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa taqana wa rakatina Maulana Muhammad al-Amin al-Adina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya hadi wa alimna ya ahli wa bayyana lana ya muqaddir hajat wa yadfi al-barik alhamdulillah wal akhir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Min tahallal min ta'ala salam